dia betul-betul membuat keputusan, membuat undang-undang untuk kesejahteraan umatnya, maka dia tidak perlu membuat undang-undang di tengah malam, tidak perlu mensahkan undang-undang di tengah malam. Kenapa? Undang-undang itu pasti akan disetujui oleh rakyatnya, karena memang menguntungkan untuk rakyatnya, bukan menzalimi rakyatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Darussalam Pasar Kebayoran Lama yang dimuliakan Allah. Pertemuan terdahulu kita membahas muraqabah, merasakan kehadiran Allah dekat kita, merasakan kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun langkah kita, apapun tindak tanduk kita selalu terarah, karena kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mungkin capek, lelah mendaki puncak muraqabah, maka akhirnya kita akan bertemu dengan buah manis daripada muraqabah itu sendiri. Yang kita maksud butir-butir faidah yang bisa kita dulang di balik sikap muraqabah tersebut. Manisnya muraqabah itu bisa kita dapat mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Manisnya muraqabah di dunia, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diperhatikan, bukan hanya diperhatikan oleh Allah, tapi dijaga keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk kepada sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, khususnya kepada beliau, umumnya kepada kita semua: ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu selalu mendapatinya di hadapanmu. Apa yang dimaksud perintah Nabi menjaga Allah? Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga hubungan kontak batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kehadiran Allah di dekat kita, merasakan pengawasan Allah selalu buat kita. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika kita berhadapan dengan perbuatan wajib, maka kita akan segera melaksanakannya, karena kita malu dengan Allah ketika melalaikan perintahnya. Yang kedua, ketika berhadapan dengan perbuatan haram, maka kita akan membatalkannya, kita tidak jadi melakukannya. Kenapa? Kita malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berhadapan dengan perbuatan mubah, perbuatan yang tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya, di situ pun kita beradab melakukannya, tidak sembrono, ya, tidak sembarangan. Nah, maka dengan kita menjaga Allah seperti itu, maka Nabi SAW, Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga keselamatan kita. Tentu kita merasakan sedikit banyak, saudara-saudara, bagaimana kondisi dunia pada hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri, semakin tidak nyaman,
semakin tidak aman. Ancaman bertubi-tubi terhadap Islam, terhadap kehidupan beragama. Ya, sebut saja yang pesantren diserang, yang kiai dibunuh, hafiz Quran ditikam. Terakhir berita pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karikatur Nabi dibuat. Dan ini bukanlah yang pertama. Dan kehidupan beragama dianggap sebagai kehidupan yang radikal. Kalau ada orang istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah, itu dicurigai. Jadi kita rasakan ataupun tidak, kehidupan beragama kita semakin tidak nyaman semakin hari. Tentu akan mendatangkan kepada kita was-was. Jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Apalagi komunis dengan PKI-nya sudah mulai menunjukkan saingnya. Apakah kita akan dibantai seperti tahun 65 dulu? Tentu pertanyaan ini selalu menggelayut di benak kita. Yakinlah saudara-saudara, ketika kita mengamalkan muraqabah, merasakan dekat dengan Allah, menjaga kontak batin dengan Allah, maka demikian pula Allah akan menjaga kita. Dengan caranya sendiri Allah akan menjaga kita. Tentu runutan sejarah kalau kita ikuti cukup buat menenangkan pikiran kita. Betapa di awal pertumbuhan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah itu pun tidak aman dari rong-rongan kafir Quraisy. Mereka mau menyerbu kaum muslimin. Maka disongsong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke lembah Badar dengan 313 orang. Sementara kafir Quraisy yang akan dihadapi tidak kurang dari 1000 orang. Bayangkan saudara-saudara, 3 kali lipat. Itu pun di siang Ramadan. Di siang Ramadan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata alhamdulillah qadarullah wa ma syaa fa'al. Memang sudah ketentuan Allah. Allah berbuat sekehendaknya. 313 orang berhasil memukul mundur 1000 orang kafir Quraisy di siang Ramadan di lembah Badar. Terkenal perang yang paling dahsyat adalah perang Badar, saudara-saudara kaum muslimin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengamalkan muraqabah dan mengajarkan kepada sahabatnya, merasakan kehadiran Allah. Ketika itulah, walaupun hanya senjatanya segenggam pasir yang dilemparkan kepada kafir Quraisy, mematikan kafir Quraisy beberapa puluh orang. Tidak masuk akal memang saudara-saudara. Tapi kemudian ketika diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita faham. Wa ma ramaita idz ramaita ya Muhammad. Bukanlah engkau yang melempar ketika kau melempar itu hai Muhammad, tapi walakinnallaha rama, tetapi Allah lah sebenarnya yang melempar itu. Barulah kita faham, ternyata 313 orang itu hanya manusia, tapi malaikat di belakang itu jauh lebih banyak. Itulah yang menyebabkan menangnya kaum muslimin. Ini bukti penjagaan Allah, bukti pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang muraqabah. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, bagi orang yang muraqabah, kalau terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, maka iringilah dengan perbuatan yang baik, bertakwa kepada Allah. Kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kuntah." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, baik di depan orang banyak maupun di rumah masing-masing, baik dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang. Lalu kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dengan kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak disukai oleh orang lain, walaupun kita dibenci oleh orang lain, tidak masalah. Yang penting Allah tidak membenci kita. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makarihta ayyarahu an-nasu fala taf'alhu idza khalauta." Apa yang kamu tidak suka orang lain melihatnya darimu, maka janganlah kamu melakukan itu meskipun kamu sedang sendirian. Jadi ketika di depan orang banyak kita malu melakukan, maka seharusnya ketika sendiri kita juga malu melakukannya. Manusia yang tidak melihat kita, tapi Allah selalu melihat kita. Ini memang susah untuk mengucapkan, tapi aplikasinya, implementasinya, nah ini yang kita sampaikan kemarin, ibarat mendaki sebuah bukit, perjalanan yang mendaki. Satu lagi hadis Nabi kita bacakan, man ardan nasa bi sakhatillahi wa kalahu Allahu ilan nasi wa man askhatan nasa bi ridaillahi kafahu Allahu mu'natan nasi. Barang siapa mencari ridha manusia, yang senang pencitraan, ambil muka ke sana dan kemari, tapi dilakukan dengan murka Allah, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada manusia tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang membuat manusia marah karena semata-mata mencari keridaan Allah, dia istiqamah di atas tauhid, komitmen dan konsisten di atas sunnah, meskipun manusia membencinya, niscaya Allah akan mencukupinya dari bergantung kepada manusia. Jadi kita tidak perlu bergantung kepada manusia, cukup kita bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sekarang kita lihat pula bagaimana buahnya muraqabah ini yang akan kita petik nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Di hari kiamat kita dihadapkan, kita dikumpulkan kepada suatu padang yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar adalah tempat berhimpun, tempat berkumpul di padang yang luas, yang tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pohon tempat berteduh. Sementara matahari didekatkan beberapa mil saja. Maka suhu yang dirasakan ketika itu sangat panas, yang tidak pernah kita rasakan ketika di dunia ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika itu maka keringat bercucuran. Keringat bercucuran membasahi tubuh. Bukan hanya sekadar membasahi tubuh, tapi menggenangi tubuh ketika itu. Kalau kita buka riwayat tentang kiamat, ada yang keringatnya mencapai mata kakinya, ada orang keringatnya sampai kepada dengkulnya, ada keringatnya sampai kepada pusarnya, sampai ke dadanya, bahkan ada yang kelelap dengan keringatnya sendiri. Itu sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, di tengah-tengah panasnya yang bukan main, maka ketika itu ada fasilitas naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan hanya kepada 7 macam orang yang muraqabah, yang ketika itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. 7 golongan ini adalah orang-orang yang muraqabah,
orang yang selalu tidak putus kontak batinnya dengan Allah, orang-orang yang selalu merasakan, menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Siapa ketujuh orang itu? Pertama, imamul adil. Pertama adalah imam yang adil. Imam dalam artian yang luas, pemimpin. Pemimpin yang adil. Kenapa dia berlaku adil? Kenapa dia tidak mau zalim kepada rakyatnya? Karena dia merasakan pengawasan Allah. Karena dia merasakan dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut menzalimi rakyatnya. Dia takut meminum keringat rakyatnya. Dia adil mensejahterakan rakyatnya. Inilah ranking pertama, orang yang pertama mendapatkan naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan ketika itu. Dia betul-betul membuat keputusan, membuat undang-undang untuk kesejahteraan umatnya. Maka dia tidak perlu membuat undang-undang di tengah malam, tidak perlu mensahkan undang-undang di tengah malam. Kenapa? Undang-undang itu pasti akan disetujui oleh rakyatnya, karena memang menguntungkan untuk rakyatnya, bukan menzalimi rakyatnya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang tumbuh beribadah itu orang tua. Anak muda biasanya foya-foya, malas ibadah. Tapi ini lain. Anak muda malah tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak malas ibadah. Kenapa? Karena dorongan muraqabah tadi. Dia merasa dekat dengan Allah, dia terpanggil untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini juga pengaruh muraqabah. Kenapa dia harus ke masjid? Karena memang masjid itu adalah Baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Maka setidaknya 5 kali sehari semalam dia rindu dengan Allah. Dia menemui Allah di rumahnya Allah itu di masjid. Dia sholat berjamaah di masjid. Dia selalu memikirkan masjid, bagaimana untuk kemajuan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah. Dua orang bukan berarti berlawanan jenis. Bisa saja dua orang pria atau dua orang wanita, dia keduanya itu saling menyayangi karena Allah. Dua pria menyayangi karena Allah bukan berarti kaum gay. Jangan salah artikan, bukan berarti kaum gay. Dua orang wanita berkasih sayang karena Allah bukan berarti lesbian. Ya. Artinya mereka saling menolong karena Allah, karena memang satu akidah, karena satu pemahaman, satu manhaj. Walaupun bukan orang kampungnya, walaupun bukan keluarganya, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi dia menyayangi, saling membantu, saling menolong. Itu karena motivasinya, karena sama-sama hamba Allah. Maka dia bertemu karena Allah, dia juga berpisah karena Allah. Yang keempat, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafu Allah. Yang kelima, laki-laki yang diajak memenuhi keinginan wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi dia menolak dengan mengatakan saya takut dengan Allah. Kenapa bisa lelaki ini seperti ini? Kembali karena pengaruh muraqabah. Dia takut dengan Allah, dia merasakan Allah di dekatnya,
Nah, maka dia tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa afa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah, yang berinfak secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangannya. Ini bahasa sindiran. Bukan harus begitu berinfak, ya. Bukan harus tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu, tidak harus begitu. Ini sindiran saja, bahasa yang kinayah, bahasa malereng kata orang Padang. Maksudnya apa? Orang yang bersedekah ini tidak mengharapkan pujian orang lain. Orang yang bersedekah ini tidak mengharapkan decak kagum daripada orang lain. Orang yang bersedekah ini yang diharapkannya hanya ridha Allah. Yang diharapkannya adalah wajah Allah. Seperti yang kita sampaikan, mereka itu MPA bukan MPO. Mereka menarik perhatian Allah, bukan menarik perhatian orang. Inilah pengaruh daripada muraqabah. Terakhir yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang ketika dia mengingat Allah sendirian, dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu tanpa disadarinya melelehlah, berlinanglah air matanya. Keluarnya air mata ketika sendirian, ketika ingat Allah, karena memang merasakan kehadiran Allah, merasakan pengawasan Allah, sehingga dia timbul takutnya karena sudah terlanjur melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ingat dosanya, semakin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bercucuran matanya, bercucuran air matanya. Jadi air mata yang sendirian itu adalah buah daripada muraqabah ilallah. Bukan air mata di depan kamera yang disyuting oleh televisi, itu bukan air mata itu yang dimaksud. Tapi air mata yang di sini adalah air mata yang khalian, air mata yang mencucur ketika sendirian. Kenapa? Karena merasakan kehadiran Allah, ingat kepada dosa-dosa yang mereka lakukan. Itulah 7 orang yang muraqabah dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Ternyata apresiasi yang diberikan Allah tidak main-main. Allah sediakan naungan ketika tidak ada naungan di hari kiamat, ya, hanya diberikan kepada orang yang muraqabah, yang selalu merasakan kehadiran Allah, merasakan pengawasan Allah terhadap pribadinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim